Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sari Maulisi Mamora, NPM 200910011. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Ibu Reflina Sinaga. Dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan pada remaja. Perkembangan pada remaja yaitu rangkaian perubahan fisik dan mental, bersifat perasaan, minat, dan perhatian, termasuk perkembangan nilai-nilai. Misalnya, perhatian terhadap lawan jenis, rasa benci, cinta, dan cemburu. Contoh lain perkembangan pada laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Mimpi basah atau disebut dengan nocturnal emission yaitu ejakulasi yang terjadi pada saat seseorang pria tertidur. Umumnya pada saat itu, pria bermimpi melakukan hubungan seksual. Ejakulasi saat mimpi basah bisa terjadi tanpa rangsangan tertentu. Mimpi basah biasanya terjadi berbarengan dengan ereksi di pagi hari. Ini merupakan proses terjadinya mimpi basah pada laki-laki yang dimulai dengan memproduksi sperma tiap hari. Kemudian sperma ditampung. Setelah sperma sudah penuh, terjadi ejakulasi. Ejakulasi mimpi basah terdapat dua, yaitu tidak sadar atau mimpi basah dan juga sengaja atau masturbasi. Contoh lain perkembangan pada wanita yaitu mengalami menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Dan ini merupakan gambar dari proses terjadinya menstruasi pada wanita. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada remaja. Teori Piaget menyimpulkan bahwa remaja merupakan suatu periode di mana seseorang mulai berpikir secara abstrak dan logis. Berbagai penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara kemampuan kognitif anak-anak dan remaja. Dibandingkan anak-anak, remaja memiliki kemampuan lebih baik dalam berpikir hipotetis dan logis. Perkembangan kognitif pada remaja terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama, tahap awal operasional formal, diantaranya pemikiran abstrak, logika, metakognisi, penalaran hipotesis. Yang kedua yaitu tahap akhir operasional formal, pemikiran abstrak, logika, metakognisi, penalaran hipotesis. Terdapat 6 karakteristik ketidakmatangan berpikir. Yang pertama yaitu idealisme dan mudah mengkritik. Yang kedua sifat argumentatif. Yang ketiga sulit untuk memutuskan sesuatu. Yang keempat kemunafikan yang tampak nyata. Yang kelima, kesadaran diri, dan yang terakhir, keistimewaan dan kekuatan. Perubahan pemrosesan informasi pada remaja. Terdapat dua kategori perubahan pada kognisi remaja, yaitu perubahan struktural dan perubahan fungsional. Perkembangan bahasa. Pada usia 16-18 tahun, orang-orang pada umumnya menguasai sekitar 80.000 kata yang diambil dari Owen 1996. Dengan munculnya pemikiran formal, remaja dapat mendefinisikan berbagai kata abstrak seperti cinta, keadilan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu perkembangan moral remaja. Mitchell telah meringkaskan 5 perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja, yaitu yang pertama, pandangan moral individu semakin lama semakin abstrak dan kurang konkret. Yang kedua, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Yang ketiga, penilaian moral menjadi semakin kognitif dan berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya.
Yang keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Dan yang terakhir, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal. Ada 3 tugas pokok remaja dalam mencapai moralitas remaja dewasa, yaitu yang pertama, mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. Yang kedua, merumuskan konsep moral yang baru, dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode perilaku. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap perilaku sendiri. Menurut Kohlberg, ada 3 tahap perkembangan moral. Yang pertama yaitu tahap penalaran prakonvensional, yang dimulai dari umur 4-10 tahun. Yang kedua, tahap penalaran konvensional, yang dimulai dari umur 10-13 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap penalaran pasca konvensional, yang dimulai dari awal masa remaja. Selanjutnya yaitu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Yang kedua, gagal dalam studi atau pendidikan. Yang ketiga, peranan media massa. Yang keempat, pengaruh lingkungan yang tidak baik. Yang kelima, perkembangan teknologi modern. Dan yang terakhir yaitu tekanan psikologi yang dialami remaja. Ada beberapa dampak dari perkembangan moral yang dialami oleh remaja sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai standar moral yang diakui dan diyakini dirinya dan kelompoknya. Yang kedua, merasa bersalah bila menyadari perilakunya tidak sesuai dengan standar moral dan keyakinannya. Dan yang ketiga, merasa malu bila sadar terhadap penilaian buruk kelompoknya. Bentuk-bentuk emosi pada masa perkembangan remaja menurut Ali M. dan Ansori M. 2004, yaitu cinta kasih sayang, gembira dan bahagia, kemarahan dan permusuhan, serta frustasi dan duka cita. Dan yang terakhir yaitu keadaan emosi pada remaja. Yang pertama, ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Kedua, meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Dan yang terakhir yaitu mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usia penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Jadi, kita sebagai remaja harus bisa mengatasi dan mengontrol emosi kita yang berlebihan agar pikiran kita tetap sehat dan bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Akhir kata, semoga materi yang saya bawakan bisa berguna bagi saudara-saudara sekalian. Dan jika ada